tampilannya dengan websitenya di www.padiplay.com, cuman ini di versi minimalis ya. Versi minimalis Tapi dan kali ini masih versi baru di Play Store simplified aja, ya. Baru aja di Play Store doang. Ya, belum ada di App Store. Jadi buat Belum ada di App iPhone Store, boleh langsung ya. dicek www.padiplay.com gitu, bro. Yes, benar sekali. Dan inilah dia untuk pertandingan semifinal pertama. Ya, untuk tim Easy Esports versus Imaginiv Team, dan kayaknya ada satu slot kosong di situ ya. Iya, Slot kosong sih ya. Ada apa ini? Mungkin ada suara Tuhan yang akan memberitahukan kita nampaknya. Iya, telat katanya. Gimana? Oh, telat ya. Nah, ini juga harus diperhatikan nih ya. Ini untuk teman-teman semua yang ikut scene kompetitif dan juga segala macam juga, kalian benar-benar harus mengutamakan kedisiplinan kalian juga ya. Kalau memang sudah waktunya untuk mulai match, kalian diharapkan standby 30 menit sebelum pertandingan bahkan, Iya, untuk bersiap-siap gitu loh. Karena Padiplay kita udah kasih keringanan dengan kita free registration. Iya. Kita juga kasih hadiah loh buat kalian. So, jangan nganggap ya udahlah gitu, jangan kayak gitu. Kita juga pengen kalau kalian juga tetap memperjuangkan tik-tik kalian, memperjuangkan waktu kalian, karena kalian memperjuangkan sesuatu juga. Di sini ada uang tunai dan juga ada diamond yang kalian rebutkan di sini. Jadi please tepat waktu, karena gue nggak tahu juga, mungkin ini di start karena udah long banget gitu, kelamaan banget tunggunya, ya kita langsung start aja, mau gimana, itu kan peraturan tapi peraturannya. So inilah dia, this is the game Easy Esports versus Imaginiv Team. Ya, yang pastinya Imaginiv Team pasti bakal mendapatkan satu disadvantage karena mereka hanya tinggal 4 orang aja akan menghadapi 5 orang daripada Easy Esports. Dari segi kuantitas pastinya mereka kalah, dan dari segi pick pun mungkin aja bisa kalah juga, karena memang pasti akan ada satu role kosong di situ, ada satu lane yang mungkin akan ditinggali, ataukah mungkin daripada roamernya yang nggak ada, ataukah malah side lane-nya yang nggak ada. Mungkin kalau misalnya berempat kayak ini biasanya hero roamnya sih yang nggak ada ya gitu ya. Mereka rotasinya harus benar-benar dipikirin lagi, bagaimana mereka akan melakukan rotasi, siapa yang akan membuka vision, siapa juga yang akan melakukan short call-nya, dan itu pasti bakal ribet banget bagi Imaginiv Team. Bener banget sih, tapi kalau menurut gue di sini Easy Sport lagi-lagi Vulgar udah ngamanin link, itu agak susah sih kalau menurut gue sih buat anak-anak Imaginiv, karena tadi Vulgar dengan linknya itu bener-bener bagus banget kalau menurut gue ya. Dan lagi di sini dikasih malah linknya ke arah seorang Vulgar di sini, dan udah ada Hellcard tadi di band. Kayaknya di sini yang nggak hadir tadi, yang nggak ada namanya, yang nggak hadir ya. Oh iya, nggak ada namanya, ada Kaja. Oh iya, Kaja, Dream TP PHP. Satu lagi siapa ya? Agak lupa sih gua. Iya bener banget. TP tadi kalau nggak salah dia adalah yang pakai ini ya, yang pakai high loss tadi ya, TP ya. TP iya, benar. Dan tapi dia di sini malah ngamanin Cho, terus ada Yuzong juga, dia bernama Imaginiv Team di sini. Sementara dari Easy Sport udah ada Atlas, Angela juga udah di pick di sini. Angela, ada Uranus juga, Link dan Hayabusa kah? Untuk jadi side lane mungkin bisa jadi, karena mereka butuh split push sih, karena kan lawannya cuma 4 orang ya di sini ya. Iya, dan split push itu memang cukup bisa mengungguli untuk menghadapi 4 orang gitu ya. Jadi mungkin pada saat ada satu orang yang melakukan kiting, biasanya akan dikasih job list itu kepada Uranus. Betul. Ya kan biasanya, dan itu akan memudahkan untuk offlaner daripada tim lawan yang dengan 5 playernya ini akan dengan mudah untuk bisa melakukan split push, karena pastinya 4 hero-nya akan langsung ganking dan juga ganking. Mereka nggak mungkin bakal pisah-pisah untuk permainannya. Pasti mereka akan ganking sih di sini kalau menurut gua. Kalau mereka pisah-pisah pasti akan ke pick off satu-satu, dan itu benar-benar bakal kesusahan banget nih dari Imaginiv Team nih. Ya bener banget sih, di sini ini harus, aduh gue agak lemes sih jujur. Padahal orang ini ya. Karena kalau udah begini juga ya kita nggak bisa apa-apa juga, karena emang disadvantage-nya udah kelihatan dari awal. Kayak ibaratnya kalau misalkan lu bertanding situasi lagi kosong-kosong, satu orang hilang aja ya itu udah 1-0 langsung. Kayak gitu. Dan kita ingatkan kembali untuk semifinal ini masih dengan BO1 ya, masih dengan best of 1, di mana final hanya final aja yang dijalankan dengan best of 3 nantinya. Betul banget sih, kalau menurut gue emang bener-bener harus diusahain banget. Makanya teman-teman jangan sampai ada ketinggalan lagi ke Imaginiv, terutama yang di game selanjutnya ya. Ada Padiplay nanti yang bakal ketemu sama Cloud nanti. Ini kalau bisa dua-duanya full di sini, karena supaya kalian bisa bertanding lebih lagi full apa kemampuan kalian dan lain sebagainya, biar kalian bisa memenangkan kompetisi ini. Karena gue pengen banget teman-teman ada yang bisa menang kompetisi ini, orang-orang baru yang memenangkan kompetisi ini. Karena kalau misalnya kita lihat track record juga dari kemarin, ada beberapa tim yang emang pasti masuk final gitu kan. Dan memang Padiplay buat rolling di situ. Oh, kalau
ini masuk final mulu, kita buat rolling lagi Iya. tim baru supaya bisa tetap main di Padi Play, supaya kita bisa ngeliat juga gameplay baru dari teman-teman semua. Makanya tuh buat teman-teman yang mau daftar juga jangan khawatir, karena Padi Play tetap rolling di sini. Jadi jangan ini udah banyak pasti yang ikut Padi Play, enggak. Kita Pasti tetap dia lagi yang ketemu nih enggak juga. Kita rolling. Ya. Pasti bakal di rolling semua. Ini contohnya adalah Imaginative Team di sini yang di minggu lalu nih nggak ikut dan akhirnya minggu ini ikut, dan akhirnya inilah dia game semifinal pertama pertandingan antara Easy Sport akan menghadapi Imaginative Team kali ini 5 melawan 4. Disadvantage diambil atau diraih oleh Imaginative Team kali ini. Pause Dan ada dari pause seorang Wuling. dari seorang Vulga. Iya, mungkin mereka ada kesalahan kah atau bagaimana kah, kita juga nggak paham. Tapi di sini yang menarik adalah mereka udah siap kayaknya main dengan 4 orang, di mana Imaginative di sini dengan Dream dan juga Chow-nya dia pakai Law and Order, sorry. Dry. Oke. Ini apa namanya? Yang talent 1 itu loh. Emblem. Emblem Iya. dengan High and Dry, astaga. High and Dry. Ya. Jadi High and Dry itu dia supaya 1v1-nya lebih sakit daripada main damage 6%. Jadi mereka emang benar-benar coba manfaatin itu, megang lane-nya. Mereka nggak ada yang pakai bounty hunter sengaja karena supaya mereka bisa sakit di arah lawannya di early game 1 versus 1-nya gitu. Kalau menurut gue mereka emang udah siap sih. Memang kalau memang misalkan mereka cukup percaya diri dengan 4 orang ya kita nggak bilang juga 4 lawan 5 itu pasti bakal langsung kalah, enggak juga. Masih ada kemungkinan, masih ada winning condition di mana 4 orang bisa menghadapi 5 orang gitu. Tapi memang persentasenya cukup kecil ya gitu. Dan yang tadi gue bilang ini benar-benar disadvantage yang cukup besar tentunya bagi Imaginative Team. Bagaimanakah mereka akan menjalankan gameplay mereka, dan malah gue bakal amazed banget kalau misalkan mereka benar-benar bisa bertahan sampai akhir dan nggak memencet tombol surrender. Gue benar-benar apresiasi banget, apalagi kalau misalnya mereka bisa menang, dan itu gue benar-benar amazed banget malah. Padahal PHP tadi mainnya bagus banget tuh kalau menurut gue, dan sebenarnya gue pengen banget sih ngeliat mereka full team ya. Cuman ya peraturan adalah peraturan ya teman-teman, makanya please banget sekali lagi gue ingetin jangan pernah miss dari sebuah peraturan, karena kita kan juga punya tim di sini ya nggak sih? Ya mungkin dari tim kita juga udah buat pertimbangan dan lain sebagainya. So this is the game, this is what we want, this is what we build gitu kan ya. Gimana? Semoga kalian bisa menjalani peraturan ini dengan baik supaya kompetisi ini menjadi lebih seru gitu kan. Ya, dan juga kompetisi ini bisa kita buat untuk lebih intens lagi gitu ya tentunya. Betul banget sih. Karena kalau tadi 5 lawan 5 ya, ngelihat berkaca dari pertandingan Imaginative di 8 besar tadi, gue serius pede parah sih asli. Pede parah Imaginative bakal ngasih perlawanan yang keras juga kepada Easy Sport. Walaupun Easy Sport juga cukup menang cepet juga tadi di 8 besar, tapi gue yakin Easy Sport juga bakal ketahan sama Imaginative tadi. Cuman dengan kondisi kayak gini, ini bakal mungkin menjadi fast game banget, atau mungkin ya ke arah mid game. Nah gue gak yakin bakal ke arah ke late, karena Vulgar dengan linknya tadi gila banget sih kalau menurut gue sih. Itu udah sakit banget. Early game aja dia bisa nge-kill 6 orang tadi di early game. Dengan kondisi kayak gini, kalau menurut gue Vulgar bakal lebih full lagi untuk kacak-kacak pertahanan dari lawannya di sini. Pastinya, karena untuk tingkat keleluasan daripada Link dengan hanya menghadapi 4 orang itu pasti akan lebih bebas, akan lebih liar, lebih vulgar seperti yang lu tadi bilang. Pastinya untuk jungle gym dari area Imaginative mungkin aja bisa dihabisin juga oleh Vulgar dan juga kawan-kawannya juga. Harusnya kali bisa ini keras paling nggak salah satu buff, karena nggak ada yang jaga di sana. Even dijaga udah pasti kedapetan di sana sih kalau menurut gue sih. Karena kalau misalnya mereka 5 orang, oke taruh di tengah nanti ada 2 orang itu main hyper misalnya. Cuman kalau misalnya nanti ketika war 5 versus 4 itu bakal udah susah banget sih. Asal mereka bisa untuk ngendaliin gamenya, kalau menurut gue Imaginative masih ada presentase buat menang di sini. Apalagi dengan PHP Lunoxnya tadi bener-bener gak ada obat banget. Dia di early game aja udah sakit banget. Kalau misalnya dia bisa ngulang hal itu, gue yakin 1 versus banyak pun dia bakalan bisa untuk ngeratain teman-teman dari Easy Sport. Ya, dan kuncinya adalah daripada PHP benar-benar harus dilindungi banget, harus bisa dilindungi banget, dan juga harus bisa dikasih resource, juga dikasih makan yang cukup banyak kali ini ya. Makanya mungkin mereka melakukan pick terhadap Kaja, ada Chow dan juga ada Yuzong di situ untuk bisa sedikit memberikan ruang bagaimana PHP ya, dimana daripada TP dia punya Ring of Order ya
bener kan, Ring of Order. Kemudian daripada cowoknya bisa melakukan zoning juga dengan Jet Kundonya, sementara daripada Dream dengan Yuzongnya, kalau misalkan dia udah punya ultimate bisa berubah menjadi naga, pastinya dia akan berusaha untuk melakukan knock up dan juga sedikit stun sedikit lah ya untuk tim lawan-lawannya, agar dari si PHP bisa memberikan damage semi damage kepada tim lawannya juga. Tapi yang jadi masalah adalah adanya seorang Vulga didampingi oleh Reiju dengan menggunakan Angela. Itu bahaya banget Itu kalau dia. menurut gue sih. Kalau apalagi kalau udah masuk ke si Rejunya ya, ke Vulgar ya. Yap. Itu bakal Vulga. Vulga. Nggak pakai R ya ternyata. Pakai R, Pak. Vulga di sini bakal bahaya banget. Apalagi di sana ada Fatalings juga daripada pria tampan di sana sih. Itu bakal bahaya banget sih kalau misalnya dari anak-anak tampan Anak tampan ya. bisa ngejalin kombonya, ini juga bakal bahaya banget kalau menurut gue. Yes, dan ini kita sudah mulai lagi untuk matchnya. Di match pertama, match semifinal pertama kali ini, pertandingan antara Imagineers dan menghadapi Easy Sport udah mulai ditekan habis-habisan, mulai dari awal, mulai dari early game. Masih ada colek-mencolek aja dulu kali ini, dimana sepertinya ada satu role yang cukup kurang daripada Imagineers di area bot lane. Mencoba untuk diagresifin aja kali, menuju kepada Pasti blue sendiri. buff, kepada Serpent lagi-lagi kali ini, dan sepertinya akan langsung coba di-hitin aja, mencoba untuk di-defense, tapi nampaknya nggak bisa, nampaknya mencoba untuk di-steal kah daripada PHP, masih belum bisa, tapi langsung coba diambil juga di area tengah daripada Dream juga dalam bahaya, masih ada Flicker juga bisa menyelamatkan dirinya juga daripada FCK, masih coba untuk diambil juga, masih bisa bertahan pada seorang Dream juga, TP46 juga harus coba untuk recall dulu, dan sepertinya nggak mau langsung di-cover oleh Easy Sport masih coba untuk bermain santai di early Ini game yang kali gue ini. bilang tadi, harusnya Imagineers bisa kasih perlawanan yang baik ya kayak Easy Sport. Lihat di Ras pun PHP masih berhasil nggak dapetin buffnya. Inilah kenapa gue yakin banget kalau misalnya mereka 5 orang, bahkan mungkin gue bisa yakin mereka bisa menang sih. Maksud gue dengan 4 orang mereka nge-defense buff 4 versus 3 sih, itu bagus ya, bisa ngedapetin dan gak ada yang mati. Itu menurut gue bagus dan kuat banget. Nah, sayangnya mereka di sini ya harus nggak punya kesempatan buat roam seperti yang lu bilang tadi ya. Tapi sebenarnya ini mungkin bisa kali ya buat anak-anak Imagineers ya. Soalnya setidaknya kalau mereka main hyper kan ya, mereka main hyper kan udah pasti kan 3 di mid, side lane masing-masing 1 kan. Iya. Perbedaannya cuman yang nemenin seorang PHP cuman sendiri doang. Perbedaannya mungkin cuman itu ya. Kalau aja Dream dan juga seorang tidak ada nama bisa mewakilkan 2 orang, damage-nya menurut gua ini bakal bisa tetap menang sih anak-anak daripada Imagineers. Harus hati-hati tetap daripada Easy Sport, jangan terlalu overcommit, overpede, dan apalagi ngeremehin. Jangan sampai kalau menurut gua, karena kalau udah lu ngeremehin itu bakal jadi turn back banget buat lu. Nah, itu dia, makanya dari Easy Sport kayaknya memang bermainnya memang cukup hati-hati juga ya dia tadi. Dia benar-benar nggak mau coba untuk langsung komit ke depan juga, dan sepertinya kali ini daripada PHP sempat dikagetin dengan adanya dari seorang Reiji. Kita lihat udah mulai sakit banget ada first blood di oleh seorang PHP. Lu lihat, lu lokit di bawah juga didapatkan juga dari seorang FUCK oleh seorang Dream kali ini. Tampan menjadi korban selanjutnya, udah mulai diambil, dicambuk-cambuk dari sebenarnya PHP, masih belum bisa untuk melakukan takedown terhadap Tampan. Tapi namanya daripada Vulga masih belum menyerah, mau coba untuk komit lagi. Ada Faiz Aka juga yang udah mulai datang, tapi cowoknya daripada Unknown juga udah mulai datang untuk bisa membantu teman-teman yang hanya 3 orang, dan sepertinya pressure yang tidak disangka-sangka oleh PHP berhasil membuat kaget daripada Easy Sport kali ini. Bener banget sih nih. Ini yang tadi gue bilang ya, PHP bener-bener baik banget dengan Lunox. Dari pertandingan awal pun dia bener-bener udah nunjukin gimana caranya dia ngontrol Lunox dan dengan baik banget. PHP di sini Oh, look at that. PHP bakal didapatkan belakang. Sayang Kita banget. lihat di sini masih ada Brillo Order datang. Dream. Dream bakal coba langsung ngerjain korban. Wih. Tampan bakal coba dikenain lagi, kena stun di sana seorang Dream. PHP Inferno pop bakal up. sendirian lawan Vulga, nggak bisa. No. Ada 2 orang FUCK, ada juga Vulga ngegengking seorang PHP di sini. Oh my god, dimana FUCK tadi udah mau Inferno-nya, pasti susah banget untuk di take down tentunya, dimana Vulga benar-benar masih dengan health point yang cukup untuk bisa melakukan engaging tentunya, dan dengan mobilitas yang memang cukup besar dan juga cukup cepat ya. Sayangnya tadi memang ada satu yang harus terculik daripada TP46, harus terculik di awal-awal, dan itu benar-benar bikin susah banget daripada PHP untuk bisa sustain. Tapi namanya dari TP46 juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dia udah mulai low banget, masih ada Flicker juga di sana, dan sepertinya nggak bisa selamat karena memang masih ada Angela di situ yang bukan Tan tentunya. Tapi langsung ada Fatalis juga menuju kepada PHP, dari PHP juga masih mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Ada Deep datang untuk membantu, udah mulai diambil juga. Dengan seorang Reju, kita lihat langsung habis juga seorang Reju, pulang ke arah
habis dan PHP masih membuat Easy Esports PHP kali ini karena nggak bisa melakukan kill terhadap dirinya. Bayang lo, berempat mereka masih bisa ngimbangin game kayak gini. Kalau menurut gue ini bener-bener skill yang sangat amat tinggi dari anak-anak Imaginif loh. Dan juga kalau menurut gue ya, daripada seorang PHP itu bener-bener baik banget. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Dia levelnya bisa sama seorang Fulga, menurut gue itu bagus sih. Apalagi Fulga di sini kan hitungannya dia ditemenin sama banyak orang ya. Sementara PHP sendiri, dan itu bener-bener bagus banget sih kalau menurut gue dari seorang PHP ya. Yes, dan inilah yang ditakutkan ya. Ketika ada satu lane aja yang tembus ya udah pasti bakal hancur karena memang untuk 2 orang atau 3 orang lain ya daripada Imaginif pasti lagi mengurusi lane-nya masing-masing juga. Tapi nampaknya ada Divine Jasper juga pada Fulga, tapi nampaknya PHP nggak bisa kemana-mana, dia harus ada pilihan foto juga udah mulai dipop-pop tapi langsung dikejar-kejar lagi daripada PHP masih bisa selamat. Look at that dari PHP. Oh my god, Unknown nyaris aja bisa melakukan culik-culik tapi masih ada di respect flicker juga ya. Fuceka udah mulai maju kali dengan Timusnya tapi menampaknya dia cuma sendirian doang, masih cukup sustain juga. Fulga datang, lagi-lagi ada Tempest of Blade, didatangin semua teman-teman dari Easy Esports tapi masih bisa bertahan juga, sustain banget daripada TP46. Oh my god, Fuceka mencoba untuk menyerang dari killing spree dari TP46 langsung ada ya. Oh my god, Fuceka masih belum bisa ngapa-ngapain. Udah Barrel Holder juga daripada satu. Oh my god, dari PHP masih untuk mengambil tapi nggak bisa. PHP double kill, Fulga bisa, ayo triple kill, masih belum. No mana, dikit banget. Sayang banget tadi no mana seorang PHP di sana. Kalau dia bisa ada mana Fulga down, udah pasti bakal down. Oh my god, gue bener-bener pengen banget ngeliat rematch ini sih nanti, entah mereka scream berdua atau gimana sih. Gue yakin banget sih PHP bakal dendam banget sih ngeliatin kayak gitu ya. Wah gila, gak kena tembak 1 kali sih. Wow, look at that, berkali-kali lolos dari kematian daripada PHP kali ini. Berkali-kali Fulga datang untuk membunuh dari seorang PHP tapi lagi-lagi nggak bisa. Masih ada aja di Fortuna di sana tapi nampaknya udah mulai dimaju lagi daripada Faiz Akal kali dengan Uranus, tapi dia harus berhati-hati, nggak boleh terlalu overcommit. Ada Bia tampan dan juga ada Fulga di sana yang udah mulai ngambil juga, ada Fatalin masuk juga tapi nampaknya dari PHP masih cukup selamat. Ada Dream juga di sana dengan naga-naganya dari Dragon Ball. Aduh, siapa yang bisa diambil lagi? TP46 masih belum bisa juga. Faiz Akal udah terlalu maju tapi nampaknya masih cukup selamat juga. Kali ini udah mulai dikejar-kejar lagi. Ada Jet Kundu juga udah mulai diambil tapi nampaknya harus mundur, nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena memang sudah mulai di backup oleh teman-teman Easy Esports. Bener banget sih di sini. Mereka harus bener-bener coba set up satu persatu sih, dan jangan apa ya, defense adjustment dari seorang TP harus pas banget kena sesuatu yang emang dia mau bunuh gitu. Karena kalau misalnya kena kayak Angela, Uranus itu sayang banget sih kalau menurut gue. Karena itu bukan hero-hero yang mereka ingin bunuh. Kalau menurut gue ya. Apalagi kalau sampai kenanya ke seorang tampan ya, itu bakal waste banget sih defense adjustment daripada seorang TP di sini sih. Iya, dan lagi-lagi kita lihat langsung diambil juga ada Tempest of Blade yang mulai datang pada PHP tapi masih bisa selamat. Tapi langsung ada Fuceka di sana kan, Inferno langsung di pop up tapi masih bisa selamat. Ada Unknown juga di sana bisa meliput tapi nampaknya damage yang cukup besar. Masa dari Wawan juga ada di banyak juga pada seorang tampan tapi nampaknya dari Fulga langsung dimasukin. Nggak bisa pada PHP, malah saat pebel dari seorang Unknown yang harus tumbang di situ. Ada Naga juga yang udah mulai datang, dimasukin juga oleh seorang Dream, masih belum aman juga. Nampaknya langsung di knock up gitu aja TP46 tapi nampaknya nggak ada dari PHP. Mana PHP-nya? Masih ada di dalam sana, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masuk juga, harus mundur juga. Tapi nampaknya masih ada bisa diambil juga Tempest of Blade. Dapat buff juga daripada Dream, harus tumbang. 2 orang harus tumbang, misalnya PHP seorang diri. Ada 4 orang juga di sana, kapal bisa melakukannya. Oh my god, iya, tampan harus ke kill juga. Reju dalam bahaya, mencoba diambil Reju. Dalam kill juga, Masaka. Oh my god, triple kill. Oh my god, triple kill dari PHP kali ini. 6 kill sudah dikoleksi dari seorang PHP. Walaupun dari segi turret mereka benar-benar kalah telak, tapi dari segi kill dan juga dari segi effort daripada Imaginif Team benar-benar harus diacungi jempol gajah ya. Bener banget, Biar tapi gede. emang gold kalah parah sih kalau menurut gue. Karena ya emang yang nge-farming 4 orang, di sana yang farming ya 5 orang, itu bakal kalah banget sih goldnya di sini. PHP udah ngamanin glowing one di sini, dia bakal punya efek bakar buat lawan-lawannya di sini, bakal bahaya banget. Apalagi untuk seorang Fulga bener-bener darahnya tipis banget sih. Ini bisa mati sih, Fulga bisa mati kalau misalnya Tapan gak bisa cover. Kita lihat Brilliant Wonder dibuka, Reju tapi malah sendirian di sana. TP46. Oh my Kita lihat sekali lagi god, PHP Fatalings. udah Brilliant dia kalau Monster kill dari PHP. di belakang Dream datang, halo guys. Oh my god, bisa
bisa ke shutdown seorang PHP akan hilang selama beberapa detik sama Lu ganti darah langsung full lagi. dapetin seorang Vulga di sana udah kena Aduh, stun, Dreams. bakal langsung dapetin darah tambahannya lagi, sebentar lagi pasti bakal masuk tapi belum sempet langsung Oh my God. Look at malah that. knock up di sana. Look at that lifestyle, gaya hidup daripada Dreams tadi membuat dia bisa bertahan, tapi nampaknya lagi-lagi kekurangan anggota memang benar-benar parah banget. Dimana kali ini daripada Faiz AK sudah mendapatkan turret demi turret lagi daripada Imagine Team yang udah hancur lagi, hancur lebur rata dengan tanah tentunya. Bener banget sih di sini, tapi bagus banget sih tadi permainan daripada anak-anak Imagine TV berhasil dapetin juga red buff pada seorang Dreams. Nah, bakal dua dengan Faiz. Faiz udah gak ada rasanya sih itu sih. Walaupun darahnya nambah-nambah lagi, harusnya Faiz bisa ke take down tadi. Tapi iya, inilah Uranus, kerjanya dia emang bukan buat ngasih damage, tapi dia cuma buat ngelur waktu doang sebenarnya. Sementara itu di arah buff birunya seorang Imagine di sana bakal duel juga dengan seorang FUCK. Walaupun berhasil tetap didapatkan oleh PHP, bakal bahaya banget kalau PHP-nya udah ngamarin buff 724, sementara Vulga 726 untuk ukuran 4 player. Kalau gue bisa bilang Easy Sport ini udah ketekan parah. Walaupun mereka dapetin turret dengan cara split push, tapi ini mereka udah bisa dibilang mekaniknya jauh sih sama seorang PHP sih. Bener-bener PHP bagus banget sih kalau menurut gue permainannya. Iya, dengan enggak keuntungan daripada Imagine Team ya, mereka masih bisa membuat core mereka tuh fat, membuat core mereka tuh gendut banget, apalagi dengan berlima. Nah, gue juga nggak bisa habis pikir daripada Faiz gitu. Wah gila, udah sakit banget loh, cat that daripada seorang Dreams kali ini yang memang udah benar-benar bisa menjadi senjata kedua daripada PHP jika memang PHP tershutdown nantinya, dan memang udah mulai menuju kepada team fight demi team fight terus. Mereka harus lihat juga bagaimana mereka akan rotasi, map awareness-nya harus ditingkatkan lagi karena memang turretnya juga sudah mulai hancur. Tier kedua di area bot lane juga akan coba untuk dia perangin kali ini, coba untuk ditabrakin, tapi nyatanya enggak, harus coba untuk nunggu waktu dulu supaya mereka bisa melihat celah dari Easy Esport untuk bisa dimanfaatkan dan juga dieksploitasi. Betul banget, tadi di Finglaive juga udah diamanin oleh seorang PHP, sementara itu Demon juga udah dimanfaatin, kepala tank kalau gue bilangnya sih udah diambil juga oleh seorang unknown di sana dengan cowoknya. Tapi kali ini lihat TP-nya ditarik di sana, malah ke take down dong daripada seorang tampan di sana. Kita lihat karena seorang Reju bakal hilang juga, 3 orang hilang. What a play daripada Imagine. Kita lihat Imagine bakal nunjukin kalau orang juga masih bisa menang war. Ini bakal Lord, bahaya banget kalau mereka sampai berhasil dapetin Lordnya. Tapi FUCK dari arah belakang udah mulai masuk di sini, Inferno dibuka. Wah, sakit. TP, Sakit. langsung hilang juga di sana. Faiz coba dapetin TP juga di sana, coba dapetin satu, nggak bisa. Revitalize di sana. Revitalize Hilang, bakal hilang. Revitalize pak, Revitalize Dibuka, Revitalize. padahal Faiz gak bisa kemana-mana. Lord bakal langsung di-engage oleh anak-anak Imagine. Tampan harus lari, dia minimal dapetin, tapi kita lihat PHP bakal ke take down oleh Lord. Enggak, Lord berhasil didapatkan oleh anak-anak Imagine. Mau ngomong apa lagi anak Easy Sport, gua nggak bisa berkata-kata. Ini overcommit, mereka benar-benar harus lebih sabar lagi, lebih sama lagi gameplaynya dengan lawan 5 orang. Jangan overcommit kayak gitu kalau menurut gua. Lu lihat tadi Faiz AK udah ngeluarin Revitalize tapi nggak ngefek, Parah. nggak efek sama sekali. Kita Parah. damage daripada Dream juga PHP itu udah bener-bener bikin PHP dari Faiz AK gitu loh. Parah. Boleh lihat item nggak? Item Item nggak? Boleh lihat item nggak? item Imagine 1, 2, 3. Oh, Angelanya mati duluan tadi. Cuman Angela yang ngambilin NOD. Oh, padahal punya NOD juga loh daripada seorang Faiz. Tapi di sini lihat Fataling Fataling siap. ada 2 orang. Kita lihat tempat Soplet juga kena, tapi di sana Dream masuk langsung. Wave Dragon juga karena seorang Taban udah kena. PHP masih hidup. PHP bakal dikejar sebenarnya sama Vulga. Oh my god, PHP bakal hilang. Vulga lo. Oh my, Vulga juga bakal hilang oleh seorang Dream di sana. Aduh, Dream masih bisa Juga Dream. daripada unknown. Dream masih mengejar-ngejar daripada Reju. Dia nggak peduli karena Dream tahu di arah bottom lane juga top lane dia bisa dapetin turret, tapi Dream juga harus ketek Oh down my dan team God. fight untuk Easy Sport. Wow, smart dan bagus daripada Imagine tadi, tapi tetap aja kalau 4 lawan 5 itu bakal susah banget. Tapi dengan kondisi seperti ini tetap bottom lane dan juga top lane harus di defense juga dari anak-anak Easy Sport. Mereka nggak bisa strike push. Uranus mau ketokin turret nggak mungkin dong. Ya seenggaknya daripada Imagine bisa mendapatkan gold demi gold juga ya, karena memang Betul. udah ada 1 turret yang hancur juga, 2 sampai 3 turret ternyata yang hancur daripada tim Easy Esport. Mencoba untuk ditahan oleh seorang TP46 kali ini. Uranus masih coba untuk fokus banget ke arah turret kali ini, nggak mau peduliin ada buang puyuh daripada TP46
ada defense adjustment juga di sana, langsung dimaju juga oleh seorang Unknown, tapi nampaknya daripada Unknown masih cukup telat, nggak bisa ngapa-ngapain juga karena memang dengan jet gundonya belum bisa cukup cepat dan juga mobilitasnya juga masih belum cukup cepat. Yang keren itu dari seorang cowoknya ya. Cowoknya itu emblemnya assassin tapi dia setnya tank loh. Si Unknown ini setnya tank. Kita lihat sakit banget PHP Pak. Asli 93 itu sih sakit sih. Itu gila, Lebih banyak gila. daripada killnya Link loh itu. Parah udah bener-bener parah banget sih. Dan ya dari PHP ya damage-nya bukan PHP banget ini, emang dia tuh emang udah aim kayak begini untuk damage ya. Dari match sebelumnya pun ya kita lihat PHP-nya udah emang gila gitu loh. Mau di gimana lagi. Tapi sebenarnya ini bisa menang John. Ini masih bisa menang kalau aja keulang lagi war di arah mid lane atau di arah base-nya anak-anak Imagine. Karena kalau lu udah di arah base, apalagi lu hitungannya lu defensif ya. Ketika lu defensif lu bakal kedukung sama turret. Lu bakal dapat aggro daripada turret utama, dan itu juga bakal ngebantu banget sih kalau menurut gua sih untuk war ya terutama ya. Iya, tapi warnya jangan di gang sempit. Warnya jangan di gang sempit kayak gini. Kalau misalnya di gang sempit kayak gini pasti bakal enak banget daripada Vulka untuk bisa mau namarin gitu. Fatalis juga udah mulai dibuka dan sepertinya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Udah ada Tempest of Blade juga, tapi masih ada Naga juga di sana udah mulai terbang. PHP harus ter-take down duluan di sana, berbahaya banget. Dan juga ada Dream yang harus ter-take down. Kali ini dua anggota daripada Imagine yang sudah mempunyai damage yang cukup banyak harus ter-take down, dan ini pasti bakal sulit banget bagi Imagine untuk bisa bertahan. Wah, kalau menurut gue sih Tampan gak seharusnya ngelakuin itu sih. Seriously, you don't have to do that because you're fighting against 4 player. I think you don't have to do that. Oh, oke. Masih bisa hidup daripada TP46 juga, daripada Unknown juga masih coba untuk melihat lain juga, masih selamat juga sepertinya daripada TP4 harus tumbang. Imagine daripada Unknown mencoba untuk menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan turret, tapi nampaknya nggak bisa juga, harus tumbang. Masih ada Edo Tensei di sana. Edo Tensei langsung bisa dihidupkan kembali dari seorang Madara Uchiha, tapi nampaknya daripada Unknown harus juga tumbang unstoppable, dan kayaknya kita udah bisa dibilang ini adalah game untuk Easy Esports kali ini. Dan congratulations kah? Masih belum, masih coba untuk di-kill aja dulu, mau coba untuk dia balikin juga, apakah akan bisa comeback, tapi nampaknya udah mulai tercicil daripada base dan sepertinya kemenangan untuk Easy Esports. Yep, Easy Sport win di sini. Oh, I don't surprise with this, seriously. Yep. I know they gonna win. Kalau mereka gak win, malah gue main surprise. Nah, itu dia. Tapi kemenangan sangat baik dari PHP ya, dengan 11 kill against 5 player, 22-21. Menurut gua yang menang adalah Imaginif. Menurut gua pribadi ya, turret kalah tapi dari kill walaupun cuma kalah 1 untuk ukuran 4 orang, they win. Gila, Vulgarnya cuma dapat 8 kill, dia dapat 11 kill. Dengan war sempat menang, sempat nge-wipe anak-anak daripada tim Easy Sport. Ini kalau menurut gue ini bagus banget gameplay daripada. Iya. Please come back again di WMT minggu depan dengan full tim kalian, dengan kalian yang lebih disiplin. Gue pengen banget ngeliat kalian main lagi, terutama PHP di sini. Gue pengen banget lihat Lunox tuh main lagi ya. I will notice you PHP. Yes, tentu saya. Tapi tentunya juga selamat bagi para Easy Esports yang sudah berhasil mengeluarkan satu tempat di babak grand final.